wabarakatuh teman-teman sekalian. Dalam rangka Hari Jadi Bekal Institute yang ketiga, di bulan Februari ini saya akan berkunjung ke para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Cilodong, Depok. Saya akan sharing dan kita akan diskusi ya dengan para pelaku usaha langsung di tempat lokasi usaha mereka. Jadi kita akan banyak belajar dan sharing, diskusi juga kepada pelaku usaha UMKM. Kurang lebih nanti sekitar 7 pelaku usaha UMKM yang akan saya silaturahim ke sana ya. Jadi silakan bisa ngambil pelajaran dan pengalaman dari mereka yang pasti sangat bagus sekali untuk teman-teman sekalian. Makasih, itu saja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berada di lokasi tempat UMKM ya. Di sini ada UMKM MP Presto ya. MP Presto ini adalah salah satu UMKM yang cukup lama di daerah Cilodong, Depok. Kita akan bicara dan sharing serta diskusi tentang UMKM ini ya. Nanti kita akan bicara banyak di sini. Silakan mengikuti. Assalamualaikum. Baik, teman-teman sekalian, sekarang saya berada di tempat Pak Muslih ya. Terima kasih. Ini adalah tempat usaha beliau. Nanti kita akan share beberapa produk beliau yang sudah cukup lama ya diusahakan oleh beliau, dan saya melihat juga sangat bagus ya prospeknya. Nah, gimana Pak Muslih, kabarnya Pak Muslih? Kabarnya gimana, sehat Pak Muslih? Alhamdulillah sehat coach, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Barusan tuh habis nganter buka gerai di sana di alun-alun. Oh, oke. Di depan BPJS Kota Alun-alun Depok ya? Betul. Oh, oke. Samping alun-alun BPJS. Iya. Jadi kita mau ceritanya, mau sharing dan diskusi sih sebenarnya nih Pak Muslih, pengusaha Pak Muslih Siap. UMKM. Mudah-mudahan dari sini nanti teman-teman di rumah banyak yang tahu dan bisa berkolaborasi nanti Siap. tentang Siap. produk dari Pak Muslih. Ya, terima kasih. Ya, jadi pertama nih kita pengen tahu dulu nih Pak Muslih, ceritanya gimana nih bisa mulai usaha dulu ya. Dari awal gitu ya, gimana cerita sampai sekarang gitu ya. Itu bisa cerita kepada kita. Terima kasih. Saya owner dari MP Presto Prima. Awalnya itu saya emang sejak kecil udah sama orang tua udah dididik wirausaha. Ya. Orang tua juga seorang petani, Oke. pembenih ikan konsumsi, juga petani padi. Ya setiap hari Ahad aneh lagi usia SD udah sering ke sawah gitu, ngambilin rumput di sawah. Tenaga kerja harian ada, cuman buat bantu-bantu aja, nyambutin rumput, buang-buangin kayak eceng-eceng gondok ya. Terus juga kalau hari Ahad tuh panen benih ikan nila. Jadi kalau ikan nila tuh setiap 14 hari itu panen. Berarti punya kolam juga ya? Punya empang. Punya empang. Sekarang nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus kok. Orang tua kan udah 95 tahun. Oke. Akhirnya benar-benar nggak ada yang ngurus. Akhirnya siapa yang mau ngurus aja saudara. Tapi masih ada kolamnya ya? Ada, masih empang ada. Ikan apa aja tuh di sana? Kalau orang tua tuh fokus pembesaran ikan hias di empang, terus sama pembenihan ikan nila. Ikan nila gitu dulu kan tren ya. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi memang dari dulu memang sudah dilatih ya, bahkan secara langsung untuk punya jiwa entrepreneur nih dari Bapak ya, khususnya dari Bapak ya. Nah, lalu kemudian bagaimana nih karena jiwa entrepreneur udah ada, kemudian memutuskan untuk usaha yang mungkin agak berbeda dengan Bapak itu ya. Ya sekarang gimana tuh awal mula, jadi sekarang malah jadi pengolahan ya ceritanya gitu kan. Gimana tuh? Dulu saya jualan ikan segar. Berpikir gimana caranya biar kita bisa tembus bajar, tembus ya istilahnya ke hotel gitu ya. Bisa ada interaksi sama orang-orang inilah gitu ya. Orang-orang di hotel, terus orang-orang dinas di perkantoran. Akhirnya saya inovasi juga pengolahan. Inovasi pengolahan. Khusus
fokus di olahan ikan. Olahan ikan ya. Betul, betul. Jadi produk ikan, bahan mentah ikan, Ya, betul. kemudian diolah menjadi produk jadi untuk bisa langsung dimakan atau mungkin dibeli dulu kemudian Betul. bisa dimasak langsung oleh Betul. customer ya. Betul. Bukan ikan segar ya. Bukan Itu ikan udah segar. jadi diolah jadi Betul. bahan produk makanan Betul. gitu. Nah, teman-teman di sini ada produk nih ya yang saya akan tunjukkan ya. Ini Iya, adalah betul. salah satu produk dari MP Presto. Betul. Ini pindang bandeng duri lunak Betul. ya. Pindang bandeng duri lunak. Kadang kalau misalkan kita makan bandeng kan banyak tulangnya tuh ya. Nah, tulangnya dan mungkin agak keras ya. Nah, itu kalau misalkan pakai pindang lunak ini duri lunak itu tinggal just langsung dimakan semua tulang-tulangnya ya kan. Dan aman ya. Betul, aman. Bagus ya, Betul, aman aman. sekali ya. Ini frozen. Dan ini berapa lama nih? Ini kalau di frozen. freezer itu 6 bulan, 6 7 bulan. buat Wah, tahan. mantap Tanpa banget. pengawet, Iya, belum tanpa MSG. Iya iya. Dan belum puasa nih. Siap. Belum puasa nih. Bagus nih buat stok nih di rumah. Jadi Dan bisa open reseller juga. open reseller Open juga. reseller. Baik, baik. Ini udah sampai ke Sawangan, ada reseller. Sempat Cigombong juga nyampe, Cigombong Ciampea. berarti Sukabumi ya? Iya betul, perbatasan. Baik. Sekarang paling Cibinong, Iya. Sawangan, Limo masih aktif. Masih aktif ya. Masih aktif. Baik. Nanti kita akan coba explore lagi produk-produk beliau ya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya lagi nih Siap. ya. Jadi sebenarnya dulu motivasinya apa nih Pak Musli untuk motivasi dari dalam diri itu Iya. untuk buka usaha ya? Itu apa sebenarnya? Ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman ya. Oh, motivasi ya. Motivasi ya pengen dapat ini penghasilan ya. Oke, penghasilan ya. Kalau sekarang mungkin ya pengen mesantren anak gitu kan Baik. ya, pengen Iya. ya belum bisa membahagiakan orang tua juga karena Iya, kita iya, iya. keterbatasan ekonomi ya. Nah, Seperti itu. Maka pengen juga tuh naik kelas naik seperti kelas. itu Oke, iya. baik. Jadi, nah kapan mulai tuh? Tahun berapa tuh? Mulai. Saya mulai usaha tuh tahun 98. Semua apa berarti? Ini rumah kebun dari hasil usaha. Oh, keren banget. Iya. Keren Hasil nih. usaha. Jadi dari hasil usaha tahun 98 bisa beli rumah, Bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa nikah. bisa nikah. Sekarang anak disekolahin dengan sekolah yang baik gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ini udah kelihatan ya hasilnya nih. hasil. Dari usaha ini nih teman-teman ya. Benar-benar wirausaha. Benar-benar usaha. Betul. Jadi banyak sekali pelajaran beliau ya. Jadi 98 dan 98. sekarang udah 2003. 2023 ya. 2023 ya. Berarti kurang lebih 20 tahun lebih ya. Betul. 20 tahun lebih ya. Keren banget ini. Dan masih konsisten ya teman-teman. Masih konsisten Baik. majikan. Kemudian di mana pertama kali tuh buka usaha? Kan awalnya tadi Iya. ikan segar ya. Ikan Itu segar. di mana tuh? Dulu saya waktu lebaran masih SD itu berbalik lagi ke belakang ya. Nah, Lagi SD usia 6 SD lah, kelas 5, kelas 4, kelas 3 tuh udah sering diajak ini ke Ciluwer jualan ikan. dulu Bogor ya. Ciluwer Bogor, Ciawi. Saya kan asli Sukabumi. Aha. Kalau istri orang sini, orang Depok, asli Depok. Setiap lebaran hari-hari besar tuh saya suka diajak masarin ikan. Oh, Jadi panen gitu raya di kampung, panen raya terus dibawa ke pasar hari besar tuh. Dan alhamdulillah habis. Karena kita kan petani, harga bisa ini Lebih murah ya. lebih murah. Benar. Iya, bawa ke pasar. Nah, dari situlah saya mengenal kalau lagi SD, guru SD nanya sekilo berapa on, langsung ini tuh paling cepet Iya. cepet pulang karena udah terbiasa nimbang. Iya, gitu ya. Nah, itu terus kesini akhirnya saya diajak kakak saya jualan ikan jualan di pasar Cibinong. Tadinya pengecer biasa, apa maksimal paling habis 20 kilo, 50 kilo lah kalau hari Minggu, 50 kilo. Kalau hari-hari besar, hari raya tuh bisa sekintal. Bentar, ya. Habis ikan segar, ikan mas gitu ya, habis bisa sekintal. Terus kan kita harus punya impian ya, belajar dari coach, belajar dari pelatih bisnis, kita harus punya impian. Akhirnya saya tuh ini sambil pelan-pelan punya beberapa lapak di Cibinong. Wow, ada berapa Sampai lapak? ada 5 lapak. Wow. Sampai saya sempat drop ikan lele ke Citoro, Pasar Musi, Pasar Agung. Kalau pasar Sesalak belum, pasar Cibinong. Iya. Yang lapak 5 lapak tuh di Cibinong. Oke. Iya. Iya. Sempat seperti itu. Oke. Terus di situ akhirnya main agen. Main agen. Lama di situ sekitar 15 tahunan lah main agen ya. Ikan segar ya. Betul, sampai sekarang. Ikan air tawar tapi ya. Ikan air tawar Ikan betul. khusus ya, spesialis ikan air tawar ya. Terus berubah jadi pengolahan ini tahun kapan tuh?
Ini sekitar ada 10 tahunan lah. 10 tahunan ya. 10 tahunan. Wow. Hmm. Lama sekali ya. Saya masih banyak belajar pemusin ya. Jadi 15 tahun di ikan segar ya, ikan segar panen, jual gitu ya, jual beli ikan segar lah ya. Betul. Ikan konsumsi. Yang kedua adalah pengolahan dari produk ikan juga. Nah, ini juga ikan air tawar ya, kecuali ini nih ikan cakali, ikan laut ya. Ikan laut. Ini juga variasi produk yang keren banget ya. Jadi 10 tahun di sini. Jadi kurang lebih sekitar 24 tahunan ya. 24 tahun. Tahunan dan masih eksis ya teman-teman. Baik. Terus apa yang nanya juga nih? Siap. Khusus untuk yang pengolahan ini. Dan ini juga ada kotak-kotak ya. Cilok ikan. Cilok maaf. Cilok ikan. Bumbu Dari kacang. kotak-kotak soalnya. Ya. Cilok ikan. Nah, Bumbu ini juga, kacang. dari ikan juga nih. Hmm. Jadi semuanya jenis dari ikan. Nah, kalau bisnis proses pembuatannya gimana tuh? Boleh dikasih bocoran nggak nih? Khususnya misalkan ya secara umum aja lah. Secara umum, yang ya. bandeng ya. Bandeng Ini awal gimana? Kita siangin ya, ikan kita siangin ini 2 ekor. 2 ekor. Kita belah. Bukan 1 ekor dibelah bukan ya? Bukan. Tapi 2 ekor utuh Jadi ya. 2 ekor ya masing-masing. Terus Ya. dibelah, dibuang itunya, insang, ini tanpa insang. Kalau mungkin di luar ada insangnya ya. Ya. Kalau kita udah tanpa insang, terus yang hitam-hitam yang di pelapis perut juga udah bersih. Oh, Kalau iya. produk MP Presto Prima nih. Hmm. Kalau yang ini kan di luar masih hitam, banyak hitamnya ya. Iya, Kalau ini udah bersih. Kecuali yang susah, ntar kalaupun dipaksakan dagingnya ke bawah, akhirnya nggak di ini. Iya. Di apa? Seperti biasa pemindangan untuk kayak tukang pindang. Selama kalau manual itu bisa 6 jam. Kalau ini lebih lama. Kalau bandeng ini lebih lama, bisa 10 jam. 10 jam. 10 jam. Kalau yang manual panci biasa ya. Iya. Kalau pakai mesin Presto bisa 3 jam. Oke. Ini pakai mesin Presto. Mesin Presto. Nah. Jadi ada mesin khusus buat melunakin durinya ya. Betul. Mesin Presto. Kalau manual bisa, kalau ini bisa lebih cepat waktunya, waktu masaknya. Iya. Paling untuk lunak tuh 5 jam. 5 jam. 5 jam. Oke. Tanpa mesin Presto kalau ini. Tanpa mesin Presto ya. Suka pakai mesin biasa. Iya. Berarti satu mesin itu bisa muat berapa tuh? Saat ini baru punya mesin yang kapasitasnya 10 kilo. 10 kilo ya. 10 kapasitas kilo kan 10 bisa diproduksi dari satu mesin Presto tersebut ya. Iya, 10 kilo ya. betul. Oke. Terus kalau sekarang nih berapa rata-rata tuh nih kalau untuk produk yang olahan ini? Dalam sebulan ya, kalau rata-rata mungkin bulan lalu maupun bulan sekarang gimana Pak? Produksi. Produksi. Jadi saat ini saya ada beberapa reseller yang aktif. Cuman mungkin harus lebih giat lagi nyari reseller ya, karena saya kadang sedikit fokus mencari reseller. Alhamdulillah sebetulnya reseller ini asal mau bermitra dengan MP Presto Prima, reseller yang udah berjalan tuh lancar. Iya. Padahal yang rata-rata reseller tuh yang jualin orang menengah ke atas. Gitu ya. Iya. Maksudnya orang yang punya mobil gitu ya, tinggal di perumahan, punya mobil tapi mereka ini gitu. Iya, reseller saya tuh sampai yang di perumahan Reperia tuh ada. Iya. Mobilnya 4 tapi dia mau jualin produk saya dan lancar. Iya. Makanya boleh tuh yang berminat dengan MP Presto Prima ya. Ini suatu peluang nih, apalagi yang belum punya penghasilan, bermitra dengan MP Presto Prima. Saya rata-rata reseller saya perumahan. Jadi segmen pasarnya itu di perumahan ya. Kalau untuk memasarkan produk ini gitu kan, buat makan siang bisa ya, buat makan malam bisa. Betul. Dan itu di perumahan ya, perumahan. Atau Ada di luar juga ada. Juga ada kan, pasti kan gitu. Ya, di online juga ada. Itu reseller yang jualin. Reseller yang jualin. Itu sistem resellernya gimana? Beli putus atau? Beli putus. Ya. Tapi pasti ada diskon tuh kayak gitu. Jadi kalau ini kan size AF. Ini udah ada kode-kode size-nya. Ini size AF. Dari saya tuh 16.000. 16.000 dari satu kotak ini. Minimal standarnya dia ngambil 4.000. Jadi harga 20.000. Iya. Jadi 4.000 buat beliau, buat reseller. Ada batasan pesan nggak buat reseller? Minimal 10 pack lah. 10 pack. Kalau kalau belinya nyampe 500.000, kadang saya subsidi ongkir 50%. Oke. Keren banget nih ya. Jadi yang mau
berbisnis, berusaha, belum pernah berusaha, kerjasama bisa dilakukan oleh Pak Musli, dan itu langsung dikirim ya ke teman-teman sekalian yang mau bisnis usaha. Dan ini produk kuliner ya, jadi produk kuliner ini produk yang nggak ada matinya kurang lebih ya, jadi bisa langsung dimakan, bisa dikonsumsi gitu, dan ini sehat ya karena ikan ya, ikan bandeng itu ikan air payau, cakal ini ikan air laut, dan sangat banyak sekali gizinya ya. Bahkan Bu Susi bekas Menteri Perikanan tuh berpesan kalau nggak makan ikan ditenggelamkan karena saking tahu gizinya ikan. Betul ya, omega 3 kan ya, omega 3. Jadi sangat sehat dan aman. Betul. Sehat dan aman ya, pesan baik. Bu Susi. Lalu kemudian nah ini masalah strategi nih, dari kita fokus di produk ini aja ya, sekarang produk ini ya. Strateginya apa tuh untuk misalkan buat apa namanya, membaguskan produk ya, kemudian pemasaran khususnya deh. Pemasaran dulu deh. Pemasaran dulu gimana tuh Pak Musli? Yang pemasaran dari awal sampai sekarang yang udah dilakukan apa gitu kalau boleh tahu? Saya dari Bajar ke Bajar ya. Bazar, offline berarti ya? Offline. Kadang suka ada undangan dinas. Oke. Dari dinas perikanan. Itu Bajar kan kalau dari dinas fasilitas gratis ya. Fasilitas gratis. Jadi tinggal datang aja ya. Datang bawa produk, jualin di situ ya. Dan alhamdulillah MP Presto ini paling duluan pulang. Paling laris ya, bukan karena bintangnya, mungkin karena rasa juga ya, karena ini juga tanpa MSG. Tanpa MSG, terus bumbunya ini sendiri. Itu mungkin yang jadi orang jadi apa tuh, numbuk sendiri ya. Betul, giling sendiri. Nggak beli ke pasar. Sempat kan saya ditanya, ini bilangnya tanpa pengawet, bumbunya beli di pasar apa ini sendiri? Saya bilang beli pasar. Oh jangan, kalau bilang mau mengklaim nggak ada pengawet harus numbuk sendiri. Akhirnya saya benar-benar konsisten. Ini handmade ya. Iya betul. Ya. Bukan bumbu jadi ya. Bukan bumbu jadi. Bulak sendiri lah betul, itu. Betul. Ya. Nah terus kalau di bazar itu jualnya apa? Ini atau yang udah langsung makan, ada testernya mungkin? Nggak ada tester. Mereka udah pada tahu produk. Bapak Rarang Raniana saya Bapak Bandeng ya, gitu. Jadi menyatakan Bapak Bandeng ya. Bapak Bandeng ya. Misalkan ada presto, ini Bapak Bandeng. Namanya Pak Musli. Betul. Jadi kalau offline berarti ikut bazar. Bersama dengan pemerintahan, misalkan dinas perikanan, kecamatan gitu ya. Oke. Kalau online-nya dipakai juga? Online-nya itu tempo lalu saya sempat buka online, cuman kadang saya juga kan offline juga ya. Saat ini kelemahan saya masih belum punya admin. Baik. Jadi online-nya ketinggal ketika saya buka offline. Akhirnya sekarang masih ada online, paling reseller di Tokopedia ada. Tapi produknya udah ada di sana. Ada, betul. Baik. Terus kalau kendalanya apa nih? Kendala yang pernah dihadapi gitu dalam melakukan usaha selama ini? Kendala saat ini yaitu untuk mau memperbesar karena kendala modal ya. Modal. Betul, kendala modal. Makanya saya berpikir perlu masukan juga ya, mungkin arahan, masukan dari coach. Gimana nih untuk modal nih, apa kita pinjam, apa kita emang berawal dari kecil kita terus ini itu kan dengan inovasi terus apa gitu, apa misalnya pinjam, karena ya otomatis itu emang pengaruh. Modal besar hasilnya besar itu ini ya? Iya. Modal kecil ya segitu gitu. Ya untuk istilah trennya naik kelas gitu ya. Emang kalau modal sangat berpengaruh. Ya. Betul. Ya kalau modal banyak nanti produksinya bisa banyak gitu. Bisa banyak. Ya, kan? Untungnya juga bisa lumayan. Ya. Baik. Nanti kita diskusi ya. Betul. Siap, ya. Terima kasih. Baik. Jadi itu kendala utama berarti ya. Ada kendala yang lain nggak selain modal? Kendala lain mungkin apa tuh cara ini ya, cara mengelola ini apa karyawan gimana. Nah, saat ini kan masih dikelola sendiri, paling adapun karyawan 1-2 orang aja. Ya, cara mengelola terus menyikapi karyawan yang banyak seperti apa gitu kan. Itu belum ini saya belum. Bahkan saya waktu lagi leluasa keuangan ya, mau buka cabang-cabang insya Allah mampu. Cuman ngelola orangnya gimana gitu.
Tapi kalau saat ini keuangan masih belum memungkinkan iya. karena biaya sekolah Iya, iya, iya. anak-anak lagi. Iya, proporsinya Iya. dipergunakan untuk itu lah ya, Iya, sumber dayanya lah ya. betul. Baik. Nah, kalau rata-rata nih, kalau boleh tahu nih ya, apa pendapatan dari usaha ini nih, kisarannya berapa tuh? Kalau Pak Musli sempat lihat gitu ya, monitor ya, kira-kira atau berapa sih? Yang misalkan yang grossnya lah, yang pendapatan kotor berapa tuh rata-rata? Saat ini Kisarannya boleh, kisarannya. kisaran Berapa ya. sampai berapa itu? Sebenarnya apa ya belum bisa ini ya, karena yang itu tadi kembali ke modal. Jadi kita nggak bisa melejit lah, nggak bisa melejit ya. Nggak bisa melejit. Cuma saya itu karena produksi juga masih terbatas ya, terbatas. Kadang kalaupun misalnya reseller pun paling maksimal saat ini yang paling 10 orang. 10 orang, lebih dari itu kayaknya kita kewalahan, harus berpikir karyawan ya. Harus berpikir karyawan. Paling sekarang tuh ya 6 juta lah. 6 juta ya. 6 juta lah, iya. Rata-rata lah ya. Rata-rata. Itu gross ya. Iya. Oke, Kotor baik. ya. Kotor ya. Iya. Baik. Jadi yang beli bahan baku, kemudian processing dari awal sampai bahan jadi sampai dibungkus seperti ini ya. Bagus juga nih ya. Itu Pak Musli sendiri ya yang Betul. Terus kalau pemasaran Keluarga. ya. Kalau pemasaran sendiri juga. Enggak sendiri sih, ntar istri ngiri. Saya juga kan ikutan katanya. Iya, ikutan jadi ikut bantu. Keluarga. Iya. Itu kendalanya, strateginya sudah tadi, kemudian kendalanya juga ada yang namanya usaha pasti ada kendala lah ya. Jadi kita bisa mengatasinya atau enggak dan bisa melewatinya. Nah, terus kemudian ini kan udah 2023 ya, berarti menjelang mungkin udah 25 tahun ya, menjelang 5 tahun ya. Betul. Nah, kalau di tahun ini apa nih rencana Pak Musli yang buat usaha ini? Ada rencana apa nih? Rencana saya tuh pengen lebih banyak lagi manfaat buat orang lain ya. Oke. Lebih banyak lagi manfaat buat orang lain dan dia bisa mensejahterakan mereka. Baik. Ya diantaranya membuat reseller, terus dan dia juga reseller dia mendapatkan kualitas produk yang lebih bagus. Emang sekarang juga bagus. Iya. Bagus tuh dalam arti harga dapat lebih murah tapi kualitas bagus gitu kan. Jadi dia juga bisa reseller, bisa jadi agen lah gitu. Dia bisa punya dari reseller, bisa punya anak buah lagi lah buat jualin lagi seperti itu. Jadi Pak Musli punya anak buah punya anak buah lagi. Nah. Jadi istilahnya itu efek domino ya, efek domino dari satu orang bisa membuat banyak orang bisa menjadi punya usaha dan punya penghasilan. Betul. Keren banget ya. Jadi misalnya saya kan owner, terus saya punya agen gitu ya, agen lah mungkin bilang agen, terus dari agen ini punya pedagang lagi, ini kan jadi banyak tersebar manfaat ya. Benar. Seperti itu. Jadi aspek manfaat ya. Betul. Untuk mereka bisa lebih sejahtera, punya penghasilan ya. Cuman kembali lagi ke modal. Benar. Untuk produksinya ya. Produksi. Oke. Cara mengelola. Iya. Ya. Nah itu tadi cukup banyak ya yang dijelaskan oleh Pak Musli ya tentang sejarah dan profil dari usaha beliau dari awal ya, jadi pengusaha ikan air tawar ya, jual beli ikan air tawar segar, kemudian sekarang beralih fokus di pengolahan berbahan baku ikan ya, ikan air payau, bandeng dan ikan air laut, cakalang, ikan tawar. Dan ikan air tawar nila. Jadi ikan payaunya ada, ikan lautnya ada, dan ikan air payaunya ada. Ya, semuanya ada semua nih. Keren banget ya. Baik. Mungkin sekarang sesi untuk sedikit diskusi nih ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jadi. Saya izin matiin kompor dulu. Boleh, silakan ya. Silakan. Kita break dulu ya, sebentar. Ya, kita kembali lagi di sesi konsultasi dan diskusi UMKM ya. Nah, di sini Pak Musli ternyata diam-diam membuat cilok, jadi langsung bisa dimakan nih. Ini cilok yang bisa kelihatan ya. Cilok ikan nila, kemudian ada bumbunya nih. Saya cobain bumbu kacang. Bumbu kacang ya. Saya cobain ya. Nih. Empuk banget ya, teman-teman. Empuk banget.
Dan ini adalah handmade semua. Jadi dan bahannya juga sangat sehat dari ikan. Panas, Mas. Enak, empuk ya. Empuk, gurih dengan bumbu kacang dan sehat. Dan ini masih hangat. Masih hangat ya. Saya coba lagi. Jadi ketagihan nih Pak Muslim. Alhamdulillah. Terima enak. Untuk bikin yang cilok ini sampai bisa di frozen ini berapa lama? Cepet sih, sehari jadi ini. Jadi kalau untuk bikin satu ini, jadi bikinnya banyak kemudian dibungkus-bungkusin begini. Oh, iya betul. Oke. Kali bikin kapasitasnya pakai apa? Panci berarti. Ya, Pakai panci. Paling saat ini baru sehari 800 butir lah. Sehari 800 butir ya. Makanya lagi berpikir nyari mesin ini juga mesin buat cetak gitu. Oh, buat nyetak. Kalau ini nyetaknya pakai manual. Manual. Kayak bakso gitu berarti. Iya betul. Oke, baik. Nah, itu buat pengembangan berikutnya nih. Mesin ya. Oke ya. Ini kita parkir dulu ya. Nah, di sini ada Pak Muslim jualan ini juga nih. Produksi es teh nih ya. Komplit ini, saya beruntung banget ya, ke rumah Pak Muslim semua dapat saya. Jadi ini gula asli. Ini gula asli. Gula asli kok. Jadi namanya Gula teh apa asli. nih? Udah nama brandnya? Ya. Udah nama brandnya belum? Belum. Saat ini mau dikasih nama Prabu. Tapi belum launching. Ya. Oke. Teh manis, es teh manis. Es teh Prabu. Jadi habis makan cilok, makan es teh manis, pasti seger ya. Luar biasa. Buat buka puasa pas. Benar sekali. Lagi mau bulan puasa ya, bulan Ramadan ya. Cilok, kemudian bandeng dan cakalang itu menu yang nggak boleh dilewatin ya teman-teman ya. Terima kasih. Keren banget gitu. Baik, lanjut ya. Siap. Sekarang kita coba diskusi sedikit gitu ya tadi tentang apa yang sudah disampaikan ya. Jadi teman-teman semua, usaha itu kan dia punya siklus ya, siklus usaha namanya business cycle. Jadi kurang lebih ada 5 ya. Siklus bisnis itu pertama itu ada inputan ya, ada inputan, kemudian ada proses dan monitoring, kemudian ada output, kemudian yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada inovasi dan improvisasi. Nah, kita bahas sedikit ya, singkat-singkat saja nih. Karena Pak Musi udah pengalaman udah banyak ya. Jadi pertama itu input ya. Input itu adalah input dari orangnya sendiri. Ya, orangnya sendiri dari sisi mindset, ya cara berpikir gitu. Kemudian mental, ya. Kemudian ketiga adalah skill. Skill berarti termasuk pengetahuan, keterampilan. Kalau mindset itu kalau usahawan dia harus punya mindset entrepreneur. Ya, entrepreneur berarti dia selalu punya cara gimana untuk mencari solusi terhadap permasalahan. Kemudian pandai mencari peluang-peluang yang pas nih. Kayak misalkan ini dia, kan awalnya kan bisnis usaha ikan segar ya. Betul. Kemudian melihat peluang gimana caranya ini ikan segar ini bisa langsung masuk kulkas. Betul. Ya kan? Jadi nggak usah orang punya kolam gitu di rumahnya kan. Betul. Kan agak repot nih. Kalau misalkan orang beli ikan segar, naruhnya di mana gitu kan. Nah, ini gimana caranya supaya orang bisa menikmati produk ikan bandeng, kemudian ikan cakalang, kemudian mereka bisa langsung masak dan bisa mereka konsumsi gitu. Jadi itu adalah peluang. Nah, peluang-peluang ini mesti dilatih ya sebenarnya. Perlu dilatih. Semakin lama kita usaha itu biasanya tuh ada kadang-kadang kita berpikir lagi bengong, kemudian tahu-tahu dapat inspirasi. Betul. Nah, inspirasi peluang apa nih? Wah, nah itu harus dicatat tuh harusnya. Jadi kalau ada inspirasi misalkan nanti ada misalkan nggak cuma bandeng dan cakalang, mungkin ada ikan yang lain bisa dicoba juga gitu ya, selain kedua ikan ini gitu. Mungkin nanti ada ikan mas. Nah, kemudian kalau peluang itu sudah dapat, kemudian dicari ya gimana cara untuk mewujudkannya. Nah, itu salah satu mindset dari seorang usahawan. Itu harus berlangsung terus. Jadi nggak sekali dapat kemudian berhenti, enggak. Dia harus selalu ya berpikir dan mencari peluang-peluang. Yang kedua adalah mental. Ya, jadi mental itu terkait dengan kalau dalam bahasa asing itu endurance ya, ketahanan diri untuk tetap semangat dalam mencari peluang satu ya.
Yang kedua, nggak gampang menyerah kalau misalkan ternyata idenya itu nggak bisa terwujud. Berarti memang idenya belum tepat. Dia harus cari ide yang lain. Maka untuk bisa mentalnya tetap terjaga itu dia harus mau tetap belajar pada siapapun ya. Bahkan mungkin ke yang mungkin junior, bisa jadi yang junior itu yang mungkin usahanya mungkin belum lama tapi dia idenya bagus, bisa kita duplikasi tuh. Nggak ada masalah gitu ya. Nah itu mental itu yang perlu dilatih juga ya. Kadang-kadang kalau misalkan udah lama ya, misalnya udah senior, jadi kadang-kadang ada beberapa orang itu, kecuali Pak Mus ini luar biasa banget ya, jadi dia belajar kepada siapapun dia akan belajar. Tapi ada yang orang kalau misalkan udah senior, dia merasa enggan untuk belajar ke yang lebih muda. Padahal bisa jadi lebih muda itu solusinya bisa kita terapkan gitu. Nah ini perlu dilatih juga ya teman-teman. Kemudian ketiga adalah skill berarti ada dua. Pengetahuannya, tahu gimana cara bikin bandeng duri lunak, dia pakai presto, bagaimana cara mempersihkan presto, itu adalah skill. Tapi ilmunya dari awal sampai selesai bikin bandeng presto ini kan pasti baca dulu ya, baca. Kemudian yang kedua adalah secara teknis juga belajar ya, bagaimana menjamin bandeng, bagaimana misalkan supaya dia bersih, gimana caranya. Itu nggak sembarangan, karena produk kuliner dia higienis, itu menjadi hal yang penting. Ya kan, teknis yang lain juga sama ya. Mengoperasikan mesin presto, mungkin ada peralatan lain juga, itu juga bagian dari hal-hal yang teknis gitu kan. Cara pembuatan cakalang juga pasti beda nih dengan bandeng, karena produknya beda ya, dari teksturnya itu udah beda ya, beda. Nila juga beda, ikan nila beda tuh ya, teksturnya beda. Jadi mindset, mental, dan skill, nah itu harus dijaga di awal. Itu jadi inputan utama tuh teman-teman. Inputan utama mindset ya, kemudian mental dan skill ya. Kemudian step kedua adalah proses dan monitoring ya. Nah, proses monitoring berarti berkaitan pertama itu perencanaan ya. Perencanaan khususnya kalau ini udah jelas produknya, berapa sih target pendapatan kita di dalam 1 bulan gitu. Kita mau jual berapa sih ini berarti hitungannya otak atau apa nih? Peks ya, berapa peks sih kita nih bulan ini pengen kita jual gitu. Berapa peks sih cakra ini, berapa mau kita jual, berapa peks sih kilo ikan nila ini mau kita jual. Itu harus direncanakan ya, dan ditulis. Jadi jangan diawang-awang, itu jadi target kita tuh ya. Jadi kalau misalkan bisa itu ada namanya papan monitoring ya kan, papan monitoring untuk mencatat bulan ini kita akan, atau saya akan jual berapa peks ikan cakalang, berapa peks ikan bandeng, berapa peks nila gitu ya. Tapi sesuaikan dengan kemampuan ya, itu bisa dilihat dari record rata-rata bulan lalu berapa, kemudian kita coba proyeksikan kira-kira bulan ini dan bulan depan berapa. Itu harus dicatat dan dimonitor ya. Perencanaan itu harus dimonitor dan harus dilakukan sesuai dengan rencana. Jadi misalnya kita mau jual 90 ya, 90 peks ikan bandeng duri lunak ini, berarti gimana caranya untuk bisa kejual ya kan. Berapa banyak ikan calak yang mau dijual, itu harus dimonitor by day, tiap hari ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan kita mau total 90 peks atau 100 peks, berarti di dalam 1 bulan itu kita bagi-bagi lagi tuh Pak Mas nih ya. Misalkan bisa per hari, bisa per 3 hari, bisa per minggu. Jadi dari 100 peks dalam seminggu berarti kan 25 ya. 25 peks, berarti target kita 100 pack dalam seminggu, 100 pack dalam sebulan misalkan. Berarti dalam seminggu bagi 4 aja kan, 100 dibagi 4, berarti dalam seminggu tuh 25 packs kan minimal gitu. Monitoringnya ya. Nah, jadi targetnya itu kelihatan, minggu ini sudah berapa packs ya. Ternyata belum 25 packs, berarti gimana caranya supaya bisa 25 packs. Berarti yang berikutnya adalah harus dilihat, mungkin promosinya kurang nih ya, caranya kurang nih. Kemudian orang mungkin banyak yang belum kenal nih ya. Kemudian mungkin tempat kita pemasarannya nih masih terbatas gitu ya. Yang itu terus tempatnya, bisa nggak pakai tempat yang lain ya, dengan cara yang lain. Kalau di online
selama ini kita cuma online di misalkan di GoFood misalkan atau di Shopee Food, bisa nggak kita coba di TikTok, ya. Bisa nggak kita coba di Facebook. Nah itu jadi peluang untuk pemasaran juga ya. Kemudian nah terkait dengan output, step ketiga itu output ya, finansial khususnya, kemudian non finansial. Finansial itu berarti tadi ya, terkait dengan rencana volume penjualan yang ingin kita jual ya, itu harus dimonitor, ada targetnya dan itu sebisa mungkin bisa dicapai ya. Kemudian dari misalkan udah kita volume penjualan berapa packs, kita hitung berapa jumlah pendapatan yang akan mungkin kita akan dapatkan. Kalau 100 packs ya, 100 packs dikali ini harganya satu packsnya adalah 18.000 ya. Taruhlah yang paling tinggi berapa nih harganya? Ini paling tinggi ada yang harga reseller pakai cara harga reseller berapa, harga eceran berapa? harga reseller 20, harga kecerannya 24. 24 ya. Ya, kadang selisih 4.000. Ya, kalau ada selang harga itu bagus tuh buat variasi price ya. Variasi harga itu bagus. Jadi orang bisa milih ya. Nah, itu juga dicatat kalau misalkan berapa nih? Kalau kategori yang 20.000 berapa yang kita jual? Yang 24.000 berapa kita jual? Jadi kategoriin. Kemudian proyeksi pendapatan berapa nih? Ya. Kalau 24.000 dikali 100 berarti kan 2.400.000 ya. Kalau 20.000 dikali 100 berarti dia 2 juta. Berarti dalam sebulan itu targetnya adalah 4.400.000 ya. Itu target pendapatan. Kalau tadi target volume penjualan produk packs, kemudian yang kedua adalah target penjualan. Nah, ini juga harus dimonitor. Jadi setiap minggu kita monitor, misalkan mau dibikin 4 minggu ya, seminggu kita monitor. Dalam seminggu kita monitor volume berapa, pendapatan berapa. Kemudian harus catat target, harus target. Jadi usaha harus target. Bulan 1. Benar, harus target. Dan itu target penjualan produk, jumlah produk, dan target berapa pendapatan. Dan itu harus dicatat di monitor. Produksi, target produksi benar. Target penjualan, benar. Terus target pendapatan. Target pendapatan. Pendapatan bersih kali ya. Kotor aja dulu, nggak lupa. Kotor dulu. Nanti kan sebulan kalau kita udah monitor, wah ternyata kita nggak kecapai nih. Cuman misalkan cuma dapat 3 juta, meskipun udah kepake, uangnya mungkin udah kepake nih, ya kan? Tetap harus ada database-nya, data manajemennya. Ada manajemen hari ini produksi berapa catat, kemudian monitoring pendapatan seminggu berapa, sebulan berapa, nanti itu kelihatan tuh. Oh, ini ternyata baru kecapai pendapatan itu dalam sebulan ini. Kapasitas produksi berapa, penjualan berapa, kemudian pendapatan berapa, cuma 70% nih, ya kan? Cuma 70%. Berarti ada yang perlu diperbaiki ya. Nah itu masuk ke evaluasi ya. Step berikutnya adalah evaluasi. Jadi tadi yang tadi barusan itulah output ya, pendapatan, penjualan, itu yang finansial. Kemudian yang non finansial outputnya adalah bagaimana terkait dengan konsumen, pelanggan, gitu. Jadi kita nggak cuma jual produk, kita jual kepuasan pelanggan, gitu. Kita jual berapa jumlah konsumen yang bisa kita kumpulin di pelanggannya, gitu kan. Nah kalau kepuasan konsumen berarti terkait dengan misalkan pengiriman itu telat apa enggak, kemudian kita responnya cepat apa enggak, ya ketika dia pesen nih order kita cepat balas apa enggak. Kemudian kalau nanya kita cepet jawab apa enggak. Kalau ada komplain bahkan ya, kalau ada komplain pun kita gimana cara ngejelasinnya, gitu ya. Kalau MP Presto misalnya ada komplain, biasanya apa komplainnya tuh Pak? Komplain misalnya namanya produk UKM ya, kita udah semaksimal mungkin menjaga kehigienisan ya. Benar. Misalnya ada rambut gitu, itu diganti Pak. Diganti 2 kali lipat. Free. Wah, keren banget. Jaminan tuh. Nah, misalnya ada lalat lah, dengan tidak sengaja ya, kita tetap menjaga kebersihan, menjaga ini, langit-langit semua ada saringan ininya, semua terjaga gitu. Tapi misalnya ada kecolongan ke ini gitu, ada lalat 1, insya Allah diganti 2 kali lipat. Keren. Garansi mengganti produk ya. Betul. Bandeng dengan bandeng tapi kan. Bandeng. Iya sama. Produknya sama diganti free. Ya. Nah, keren banget ya.
itu untuk memuaskan konsumen. Jadi konsumen itu bisa, oh begini, oke, karena dapat ganti nanti mungkin dia akan beli lagi gitu ya, repeat order. MP Presto Prima makanya selalu siap sampel terus. Oh, setiap produksi nyimpen sampel. Ketika ada keluhan, apa betul kesalahan dari MP Presto Prima, apa dari di luar. Cara penyimpanan, cara ini gitu. Iya. Sempat waktu itu ada yang komplain, ini kok gatel katanya kan, kok gatel Pak. Saya cek tanggal berapa produksinya, di sini ada tanggal. Ada tanggal produksi. Oh, baik. Ada tanggal produksi, saya cari, terus pancinya nomor berapa, saya cari ketemu, saya coba sampelnya di sini ternyata nggak ada masalah. Terus masih harusnya masih aman lah ya. Aman. Terus konfirmasi, ternyata dia cuma ngada-ngada aja komplain, seperti itu. Tapi akhirnya dia jadi customer yang loyal akhirnya sampai sekarang. Pesan terus. Alhamdulillah ya. Gara-gara itu malah jadi konsumen yang komplainnya ngada-ngada aja dia. Wah Pak ini. Iya Pak, ntar komplainnya saya terima, saya cek dulu gitu kan. Saya cek sampel di sini. Ternyata nggak ada masalah, nggak ada ini, tanggalnya kan ketemu tuh, rekamannya ketemu ini pasti itu. Oh iya Pak, mungkin saya yang salah, tapi ikannya habis juga. Jadi itu pengelolaan produk itu produk yang diproduksi di hari dan tanggal yang sama. Itu mungkin jangan semua dihabisin ya, ada buat ada sampel ditaruh selalu disimpan. Kalau nanti ada komplain mau diganti udah ada di stok kan. Betul. Ya baik. Nah itu non finansial, jadi ada finansial dan non finansial. Jadi output itu ada dua, yang finansial dan non finansial. Ini kadang-kadang yang non finansialnya agak kelewat, ya. Pelayanan kepada konsumennya, gitu kan. Kemudian evaluasi itu kalau misalkan achievementnya kurang tercapai, kira-kira apa dia yang menyebabkan kita kurang? Oh mungkin kita promosinya kurang. Nanti kita akan coba bahas tentang bagaimana promosi ya, dan yang praktisnya seperti apa. Kemudian ya, jadi konsumen tadi komplain itu harus jadi catatan juga tuh Pak Musli. Jadi dapat kan kalau komplain itu kan sebenarnya bukan menjatuhkan, tapi sesungguhnya jadi masukan. Betul. Untuk lebih teliti, lebih jeli gitu kan, lebih aman ya, gitu. Jadi jadi masukan tuh. Betul. Jadi nggak usah baper kalau ada komplain, itu biasa ya. Gitu. Nah, jadi mesti dievaluasi pelayanan konsumennya, jadi khususnya untuk komplain ya. Nah, kemudian gimana misalkan untuk promosi, cara promosi yang mungkin Pak Musli udah sempat lakukan ya. Nah, jadi promosi itu ada rumusnya ya. Rumusnya itu prinsip 3K. Ini sebentar Coach. Ini ada kode-kode ini. Ini awalnya di komplainan customer. Oh, keren. Iya. Terus di saya ini jadinya ada kode-kodenya. Kode-kodenya. Itu apa tuh? Kode AF, kode AF yang customer reseller udah apa? Kode AF tuh harganya 16. Ada kode AH, kalau AH tuh 18. Saya ngambilnya kenapa AF? A kan huruf pertama. Iya. F huruf ke-6. Jadi AF 18. F 16. F 1 dan F huruf ke-6 ya? Berarti AF 16.000. Di kodenya begitu ya. Di kode AF. AH berarti H kan 8. 18.000. Berarti 18.000. Itu kode rahasia. Ya, benar. Bagus. Jadi itu cara untuk pengolahan produk juga ya. Karena kadang-kadang kalau konsumen itu kan reseller dan diberi kesempatan untuk memilih, gitu kan. Tergantung budget mereka, tergantung mereka kecenderungan suka yang harga berapa ya. Betul. Karena itu termasuk profil customer tuh, profil pelanggan. Kita harus ngerti juga. Kalau misalkan dia sukanya dari misalkan selang 16.000 sampai 24.000, dia repeat order tuh selama ini harganya berapa nih gitu. Nah, dari harga itu kita bisa tawarkan dengan harga yang sama, misalkan produknya beda gitu. Pak, nih kita ada produk baru harganya sama dengan harga yang kemarin. Nanti bisa jadi tawaran itu gitu. Itu caranya ya. Pak Musli udah menerapkan itu ya. Ya, yang pertama nih, promosi yang bisa dilakukan adalah secara praktis promosi secara musiman. Ya. Dalam setahun kan ada musim-musim, bukan musim buah ya, tapi musim orang membeli sesuatu ya. Ini mau puasa nih, itu kan jadi momen tuh ya kan, itu jadi musim mau puasa, musim pas puasa
musim mau lebaran, ya kan. Kemudian pas hari besar agama lain juga bisa. Ini kan produk halal ya, Betul. masuk halal ya. Kemudian pokoknya di momen-momen tertentu ya, misalkan hari besar nasional kah, itu bisa jadi tempat promosi, cuma dengan cara yang berbeda. Maka yang pertama itu adalah dari 3K ini, misalnya pertama kekinian ya. Kekinian nih, kekinian berarti sesuai dengan musimnya. Kalau mau pakai cara yang pertama musim kekinian ya. Sekarang lagi musim mau puasa nih, oke, berarti Satu kekinian. kekinian ya. Berarti yang mau saya jual adalah mungkin adalah cilok yang udah matang. Jadi ketika udah mau bulan puasa, udah masak matang, tinggal jual tuh ya. Itu bisa dari reseller jual, atau mungkin Pak Musa sendiri buka apa, ya kan. Jadi orang tuh mau puasa, mau buka puasa, mau usah masak lagi gitu. Kita fokus sesuai musim. Sesuai musim dan sesuai dengan kebutuhan dari Sesuai kebutuhan konsumen, ya kan. Kan konsumen kalau buka puasa kan ada yang malas masak gitu ya, pengennya langsung jadi, langsung makan karena udah capek puasa. Ada yang mungkin ada yang mau beli ininya ya, mau beli bahan tinggal masaknya gitu. Nah itu bisa dibagi lagi tuh. Kalau yang ini promosinya pagi-pagi, mama ya, pagi-pagi masih seger kan. Ini ada frozen food. Jadi gitu, misalkan mau bulan puasa, jadi paginya yang mentah tinggal masak, sorenya yang matang. Yes. Nah itu bisa menambah jumlah strategi itu coach ya. strategi, Betul, jadi betul. menambah Makasih, jumlah Coach. penjualan, Makasih. Ya, gitu kan, makasih. menambah jumlah penjualan. Jadi nggak fokus di yang mentah aja ya, Betul, atau betul, yang tinggal betul. masak. Contoh lain misalkan pas hari ulang tahun, ya kan, hari ulang tahun itu bisa setiap hari orang bisa ulang tahun kan. Ya. Nah itu bisa dipromosi tuh, yang ulang tahun hari ini tanggal segini dapat potongan harga berapa persen, ya kan. Atau misalkan yang punya ukuran baju berapa yang unik gitu ya, itu bisa juga, gitu kan. Atau yang hari pernikahan nih, hari pernikahan tanggal segini dapat potongan harga. Nah itu masuk ke yang kedua ya. Jadi kekinian yang kedua adalah kreatif. Kreatif yang kedua kreatif ya. Yang kedua kreatif. Jadi kadang-kadang unik itu bisa menjadi daya tarik. Kayak kemarin misalkan saya ke makan di rumah makan itu, saya pesan kentang goreng nih Pak Musli. Kentang goreng yang biasa di KFC itu disediainnya itu pakai rantang. Bukan rantang yang tusuk ya, tapi kayak buat masak Indomie, panci kecil itu ada gagangnya. Oh gitu gagang. Ada gagangnya itu, harus itu semua, dan itu banyak tuh ya, yang buat kita bisa masak mie rebus atau mie goreng di situ, itu disediain pakai itu unik tuh. Kentangnya sama, tapi cara penyajian itu membuat orang tertarik, ya kan. Nah mungkin nanti dari kemasan juga mungkin bisa di custom nih. Sekarang kan ini mungkin udah berapa lama nih, mungkin nanti nggak pakai styrofoam mungkin, atau pakai apa, nanti dicari tuh cara untuk kemasan produk-produk frozen ya, selain styrofoam apa nih. Nah itu jadi buat refreshing lagi nih, refreshing kemasan untuk meningkatkan keunikan. Kemudian yang terakhir untuk promosi itu pelanggan ya, testimoni pelanggan itu harus jadi database juga, baik yang video, yang chat gitu ya, atau yang foto ya, dan itu mesti diviralkan. Tadi kreatif, yang ketiga apa? Yang ketiga konsisten. Oh konsisten. Konsisten. Ya. Konsisten untuk memviralkan testimoni pelanggan. Nah konsisten ini kadang-kadang kita lewat. Konsisten dia terus menerus dilakukan ya. Mungkin nggak setiap hari, mungkin bisa setiap seminggu sekali atau setiap sebulan sekali. Tapi semakin kita sering, ya itu biasanya orang bisa lebih sering lihat, dan suatu saat dia akan ingat pengen beli ikan bandeng, langsung makan buat anak-anak sarapan atau buat makan siang makan malam, tinggal kontak terus gitu. Jadi termasuk video ya, saya pernah lihat ya testimoni dari beberapa orang ya, pejabat publik bisa, kalau punya kenalan artis misalkan di Depok, siapa artis di Depok, mungkin bisa lagi di bazar misalkan dia datang, kalau dia mau ya jadi testimoni, merasakan atau membeli, kemudian mempromosikan tuh bagus lagi gitu ya. Yang jelas ini testimoni pelanggan ini menjadi bukti ya, testimoni pelanggan itu bukti ya, bahwa ini memang bagus, produknya aman dan bisa dimakan oleh customer di semua usia. Semua usia kan nih, yang kecil bisa ya, betul, sampai
balita sampai lansia itu dewasa itu makan ikan ya. Nah itu untuk yang promosi ya, prinsip 3K, kekinian, kreatif, konsisten. Nah, gitu. Jadi gitu Pak Ramus untuk promosi. Terus untuk produk gimana? Nah produk itu ada prinsip 3R. Prinsip 3R. Pertama responsif. Ya. Responsif terhadap kebutuhan customer. Ya kan? Nah, gimana caranya kita bisa tahu kebutuhan customer ketika customer mau beli sesuatu tapi kita nggak bisa nyediain, gitu, ya kan? Nggak bisa nyediain. Contoh misalkan, Pak, saya mau beli ini dong, bandeng, ya, tapi sambalnya sambal bawang ya, ya kan? Wah, sambal bawang saya belum punya Bu. Oh, ya udah nggak jadi deh, kan sayang ya, ya kan? Padahal sambal bawang bukan produk utamanya, tapi bandeng kan. Tapi karena produk pelengkapnya nggak ada, produk utamanya nggak kejual. Nah itu bisa mesti ditangkap tuh, oh sambal bawang, oh berarti saya mesti custom sambal apa nih yang mau, atau bisa diperbanyak variasinya. Produknya sama tapi pelengkapnya, produk pelengkapnya itu sambalnya itu bisa macam-macam. Kan ada tuh macam-macam sambal ya, ada sambal bajak, ada sambal terasi kan. Kira-kira yang cocok buat ikan itu apa sih? Kalau misalkan digoreng kemudian dimakan tuh orang bisa nafsu kan pakai sambal itu, sambal apa? Itu bisa disediakan juga, ya kan? Nah, responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah relevan. Ya, yang kedua relevan. Prinsip yang kedua adalah relevan. Jadi relevan sesuai dengan kebutuhan customer. Ya, kalau misalkan customer itu nggak cuma butuh sambal nih. Kira-kira kalau bandeng itu selain sambal itu enaknya pakai apa ya? Ya kan? Saya pakai sambal. Mungkin pakai bawang goreng. Mungkin pakai kecap. Ya kan? Mungkin pakai apa? Atau pakai sambal kecap ya, gitu. Jadi satu lagi sedikit, pelayanan konsumen itu termasuk people. Orang yang melakukan usaha. Contoh misalkan standar sikap. Ya, kalau apalagi nanti kalau punya anak buah ya, standar sikap itu harus ada standarnya. Contoh misalkan sapa, ada sapaan, ada keramahan, ada senyum kalau offline ya, ada maaf kalau salah. Itu kalau ada salah itu jangan membela diri, terima aja. Meskipun bisa jadi kita nggak salah gitu, tapi terima maaf aja dulu. Habis itu baru kita kasih responnya. Masuk responsif ya, kecepatan dalam misalkan menjawab WhatsApp. Kalau lagi sibuk, misalkan kadang-kadang sibuk kita usaha sibuk ya, nggak sempet jawab WA, maaf Bu, tadi lagi ini, ada apa Bu yang bisa saya bantu, ya. Kalau perlu ditelepon. Pernah saya alamin. Pernah juga ya, pengalaman gimana Pak Mas? Pernah saya alamin. Waktu itu saya lagi ramai ya, buka offline, ada yang pesen cilok, dan lumayan banyak 100 butir. 100 butir. Dikira saya waktunya rada leluasa, ternyata buat acara. Oh begitu. Buat acara kan, waktunya terbatas ya, terbatas. Nah saya kan pas dicek di freezer, bumbu yang sudah matang udah habis. Kalau cilok udah ada, udah siapin. Nah, cuman bumbunya, yang bumbu kacangnya udah habis. Akhirnya harus bikin dulu kan, lama. Akhirnya telat pengantaran. Akhirnya ditolak. Terus karena acaranya udah selesai. Ya. Tapi awalnya udah deal. Udah deal. Cuman buat acara itu jam 3 harus udah ini terkirim. Hanya saya kirim lewat jam 3. Karena kan saya bilang kata yang pesannya, karena kan saya pesan jam 3. Gitu ya. Acaranya udah selesai. Akhirnya ya udah saya minta maaf, tapi saya ya buat menebus dosa, saya kasih 1 porsi itu kan. Gitu. Yang mudah-mudahan bisa menutupin dosa lah gitu kan. Oh iya. Bagus tuh untuk komplain handling ya. Iya. Gitu. Itu berarti dia mesen langsung makan atau bentuk kayak gini? Udah matang. Udah jadi. Udah matang. Udah jadi. Terus sisanya dikemanain? Akhirnya dibawa pulang lagi. Oke. Dimakan sendiri atau bagi-bagi? Waktu itu lupa ya saya. Oh, iya. Tapi masih kalau dijual lagi masih ada karena masih belum ini. Iya. Itu contoh kasus ya, contoh case. Jadi tetap konsumen adalah apa sih istilahnya? Kalau dulu bilang raja ya, konsumen sekarang fokus ya.
mungkin ada customer focus ya, fokus kepada konsumennya. Gimana konsumen itu bisa lebih puas meskipun dia ada kendala-kendala, yang penting itu adalah maaf, kemudian benar tadi meskipun telat ya, dan Pak Muslim mungkin rugi kan itu kan jatuhnya kan rugi kan, besar, tapi masih ngasih hadiah tuh masih hadir. ke customer gitu. Mungkin sesaat dia akan beli lagi tuh kalau ingat itu ya. Buat pelajaran ya, kalau kita misalnya waktunya nggak ke ini, ya kita jangan tegas paksain, aja, jangan paksain betul. Resikonya Resiko besar. Jadi mungkin bikin kecewa orang ya. Kecewa orang. Betul. Dan itu kalau udah kecewa itu ada trauma kadang-kadang ya. Betul. Masa saya kali si hadiah tuh Si biar hadiah. menebus dosa lah. Dosa ya. Udah terhapus. Keren banget ya Mas ya. Karena jarang ya seperti Pak Mus ini ya, dia udah kecewa, udah datang jauh-jauh, udah dimasakin, nggak jadi, ya kan, dan rugi gitu ya. Terus harus dikembaliin. Iya. Kemudian masih ngasih, ya. Keren banget Pak Mus ya. Kita lain ya, jadi lancar ya usahanya ya. Nah, Amin, itu, amin. jadi itu ya, ada promosi tadi, ada strategi produk, ada strategi pelayanan konsumen, gitu. Ya, gimana Pak Mus kira-kira? Dari yang tadi yang kita diskusiin yang barusan, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyain berapa, mungkin saya bisa jawab gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kos, banyak masukan-masukan ya. Ini apa, ilmu dari Kos tuh emang semuanya ada di lapangan. Ada di lapangan semua. Ada problem-problem di lapangan tuh ya seperti ini, ada gitu, ada semua kayak tadi ya. Hubungan dengan reseller, terus ya kayaknya perlu di ini juga tuh, apa tuh, kayak tadi target monitoring ya, monitoring yang harus apa, di ilmunya dieksekusi langsung. Harus dipraktekkan langsung ya, karena usaha itu fungsional, betul dia harus difungsikan ya, ya. bukan sekedar teori. Termasuk saya juga ya, saya sedikit-sedikit belajar juga. Sekarang kita sharing dari Pak Musi, dapat wawasan juga dari Pak Musi yang mungkin nanti saya coba terapkan juga ya. Ya teman-teman, itulah tadi sesi sharing dan diskusi dengan Pak Musli, owner dari usaha UMKM MP Presto. Beliau memberi kita 3 pelajaran. Yang paling penting adalah yang pertama, bahwa usaha itu berproses, tidak ada usaha yang instan. Yang kedua adalah bahwa usaha itu dalam prosesnya pasti ada peluang-peluang yang harus kita eksplor. Yang ketiga adalah bahwa usaha itu harus konsisten, ya, harus konsisten, dan dengan konsistensi kita itu dalam satu titik akan menghasilkan sesuatu. Dan Pak Musli sudah membuktikan itu. Dia bisa membeli rumah, membeli tanah, dan bisa menghidupi keluarganya dan sekolah anak-anaknya. Baik, itu saja sesi kali ini. Kita akan ketemu di sesi berikutnya di UMKM yang kedua. Sampai ketemu dengan saya Hafif di Bekal Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah owner dari brand lokal MP Presto Prima. Terdiri dari olahan ikan, ada cilok ikan bumbu kacang, terus ada pindang ikan cakalang, bandeng. Terima kasih dari Coach Hafiz udah berkunjung ke rumah. Luar biasa supportnya buat UMKM lokal seperti kami. Luar biasa, ternyata sesuai dengan problem ilmunya, sesuai dengan problem-problem yang kami hadapi di lapangan, masalah-masalah usaha ya. Terima kasih dan mohon ya, mungkin apalagi dari Coach Hafiz nih, kedepannya ada evaluasi ini hasil dari pertemuan ini. Luar biasa, mohon buat Coach Hafiz. Terima kasih, seperti itu yang bisa saya indikan. Terima kasih Coach Hafiz, luar biasa perhatian terhadap UMKM lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.